Halo Sobat Taso, jumpa lagi dalam program sertifikasi aplikator baja ringan. Kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Petunjuk Praktis Bangunan Domus. Apa itu domus? Domus adalah rumah permanen instan, di mana material yang dipersyaratkan untuk teknologi domus ini yang pertama, baja lapis galvanis praktis U75-100. Ini bahannya dari galvanis dengan lebar 75 mili atau 7,5 cm. Dan ini pas di bata ringan. Bahan yang kedua adalah Taso. Taso TS 150 C7565. Ini minimal. Bisa pakai 75 dan lebih tinggi lagi. Apa itu praktis? Praktis adalah kolom metal instan yang difungsikan sebagai pengganti kolom praktis untuk cor beton. Praktis ini berupa kanal U75-100 yang dibuat dari bahan galvanis, tahan karat dengan G450 atau kuat tariknya 450 MPa. Keuntungan dari praktis itu apa? Yang pertama adalah dia mengurangi pekerjaan pembesian. Selama ini bagi sobat-sobat Taso yang biasa mengerjakan bangunan konvensional, merakit besi untuk dijadikan sebagai kolom praktis, saat ini sudah tidak diperlukan kembali. Jadi hanya membutuhkan praktis. Keuntungan kedua adalah praktis ini dapat mengurangi pekerjaan pengecoran. Jadi rekan-rekan sahabat Taso tidak perlu lagi berkutat dengan semen untuk mengecor. Keuntungan praktis selanjutnya adalah menghilangkan pekerjaan bekesting. Teman-teman sobat Taso tak perlu lagi beli kayu. Bagaimana cara pengaplikasian dari praktis itu sendiri? Nah, ini akan saya jabarkan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita harus melakukan pekerjaan boplang. Di sini kita mempersiapkan lahan, kita mengukur jarak-jaraknya sedemikian rupa seperti kita bisa lihat di slide. Kita siapkan papan, paku, kayu. Di sini fungsinya adalah untuk membuat boplang dengan teknik penyikuan yang sesuai agar bangunan menjadi siku. Ini adalah pekerjaan pondasi. Pekerjaan pondasi ini untuk pemasangan praktis ini ada dua alternatif. Yang pertama, pondasi slab on ground seperti di layar ini. Pondasi yang kedua yang bisa dilakukan adalah pondasi lajur batu belah dan slope seperti di gambar ini. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pekerjaan pondasi slab on ground. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah meratakan permukaan tanah yang akan didirikan bangunan tersebut. Langkah selanjutnya adalah kita menggali tanah sedalam 12,5 cm dari permukaan tanah dan selebar 25 cm dari pinggir keliling bangunan. Selanjutnya kita pasang bekesting dengan ketinggian kurang lebih sekitar 7,5 cm mengelilingi bangunan. Untuk lebih jelas bisa dilihat di gambar di sebelah saya. Langkah berikutnya kita melakukan pengecoran pondasi slab on ground. Tadi sudah saya jelaskan mengenai pondasi slab on ground. Nah, sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pondasi lajur batu belah dan slope. Ini adalah alternatif kedua. Langkah pertama untuk melaksanakan pekerjaan pondasi lajur batu belah ini, kita harus menggali tanah sedalam kurang lebih 40 cm dari permukaan tanah dan lebar 40 cm juga mengikuti jalur dinding. Berikutnya kita akan melakukan pemasangan batu kali atau batu belah mengikuti ukuran atau dimensi yang telah ditentukan. Kita memasang pondasi tersebut mengelilingi bangunan, mengikuti arah dinding. Setelah selesai, ada pekerjaan selanjutnya, yaitu merangkai pembesian slope. Untuk spesifikasinya, kita bisa lihat di gambar samping saya. Dimensi sekitar 15 cm x 15 cm dengan 4 buah besi diameter 10 mili dengan sengkang diameter 8 mili, jarak antar sengkang sekitar 15 cm. Langkah berikutnya, kita menyiapkan bekesting untuk slope dan melakukan pekerjaan pengecoran slope mengikuti ukuran yang telah ditentukan. Selanjutnya, setelah slope kering, maka bekesting dapat dibuka. Ini adalah tampilan jika kita sudah menyelesaikan pekerjaan pondasi batu belah dengan slope. Langkah berikutnya, kita melakukan pekerjaan struktur dinding. Pekerjaan ini membutuhkan alat yang pasti. Alat-alatnya terdiri dari bor tangan, mata bor heksagonal, mata bor plus atau mata bor Phillips, dan hole show metal. Setelah kita mempersiapkan semua material tersebut, kita selanjutnya merangkai batang kanal U praktis menjadi rangka dinding mengikuti gambar kerja, seperti ada di gambar sebelah saya. Bagaimana penyambungannya? Di sini kita melakukan penyambungan antar batang menggunakan baut
menakik sendiri atau biasa dikenal dengan skru. Di sini ukuran skru untuk rangka dinding adalah 1024 x 22. Profilnya wafer head seperti tampak pada gambar. Ini adalah contoh pekerjaan untuk sebuah panel. Kita contohkan misalkan ini panel 1. Ada beberapa contoh, misalkan ada tipe 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu adalah tipe-tipe penyambungannya. Ini detail untuk tipe 1. Seperti tadi yang slide sebelumnya. Di sini kita merangkai sebuah praktis menjadi sebuah kesatuan dengan skru wafer head. Kurang lebihnya kalau misal kita bisa bayangkan, ini misalkan kita sebut praktis, ini juga praktis. Kita tinggal memasukkan ke salah satu sisinya semacam ini, dan selanjutnya kita bor dengan tiap join 2 buah skru seperti tampak pada gambar yang samping ini. Ini adalah detail kedua. Biasanya ini ditemukan ketika kita menemukan sebuah opening jendela ataupun pintu. Misalkan ini sebuah praktis, kita pasang bracket semacam ini. Nah, ini adalah bracket L. Ya, kita tempel semacam ini, ukuran mengikuti gambar. Jadi mengikuti opening dari jendela ataupun pintu itu sendiri. Ini seperti pada gambar yang di ujung. Selanjutnya, kita pasang praktis berikutnya, masuk ke dalam sini dan seperti pada gambar dibaut dengan wafer head. Selanjutnya ini ada detail ketiga, di mana praktis akan dimasukkan di tengah-tengah praktis yang lainnya. Jadi kurang lebih semacam ini. Ya, dimasukkan ada praktis back to back seperti yang gambar di ujung, selanjutnya dikoneksikan dengan baut. Ini detail keempat. Detail keempat hampir sama seperti detail yang kedua, di mana material dengan bracket L disambungkan, selanjutnya dikoneksi dengan baut. Ini adalah detail yang kelima, hampir mirip juga dengan detail yang ketiga, di mana praktis dimasukkan ke praktis yang lain, selanjutnya dikoneksikan dengan sebuah skru. Langkah selanjutnya adalah perakitan. Pelaksanaan perakitan harus memastikan posisi rangka dinding sesuai dengan perletakannya, serta memastikan ketegakan kolomnya. Kalau kita lihat di gambar, kita letakkan sesuai penempatannya, kemudian kita berdirikan seperti pada gambar di sebelah. Ini adalah visual ketika praktis yang sudah terangkai, yang selanjutnya telah diinstal. Setelah masing-masing rangka dinding dirangkai, mempertemukan antara rangka dinding satu dengan yang lain, dengan metode penyambungan dengan skru hex 12-14 x 20 dan bracket yang telah dipersiapkan, hasilnya kurang lebih seperti ini. Aksesoris-aksesoris apa yang perlu dipersiapkan agar bangunan domus ini bisa terangkai? Nah, yang pertama adalah bracket L sudut. Posisinya seperti pada gambar di denah, itu yang dilingkari. Dia dipasang di setiap sudut bangunan di samping sisi luar frame. Koneksinya menggunakan skru truss 12-14 x 20. Materialnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini dipasang di sisi luar sudut bangunan di bagian atas. Selanjutnya adalah bracket T. Nah, kalau bracket T posisinya ada yang seperti di warna merah. Perletakannya di sana dipasang sebagai penyambung antar dua frame. Dia menggunakan skru wafer head 1024 x 22 untuk koneksinya. Materialnya hampir mirip seperti praktis karena dia nanti ada di bagian atasnya. Selanjutnya adalah bracket segitiga. Bracket segitiga ini adalah teman dari bracket L. Jadi posisinya dia ada di atas, dipasang di semua titik pertemuan seperti gambar yang dilingkari warna kuning, dipasang di sisi atas frame. Dia dipasangnya di atas gini, nanti di sampingnya ada bracket L. Jadi semacam ini nanti, ya. Untuk lebih jelas bisa dilihat di gambar yang sebelah sisi kanan. Selanjutnya adalah bracket LD12 atau LD10. Materialnya semacam ini. Ini dipasang di setiap ada opening pintu maupun jendela. Dia koneksinya menggunakan skru truss 12-14 x 20. Perletakannya biasanya seperti pada gambar yang dilingkari warna hijau. Bagaimana mengkoneksikan praktis ke pondasi? Apakah dicor atau gimana? Nah, di sini kita menggunakan pengangkuran menggunakan dinabol diameter 10 mili dan panjangnya 10 cm. Sebelum memasang dinabol ini, kita harus melakukan pelubangan menggunakan holso metal pada praktis. Jadi, praktis tersebut dilubangi dengan holso diameter 12 mili sehingga dinabol ini dapat masuk. Selain itu, slope-nya juga harus dibor menggunakan bor beton dengan kedalaman kurang lebih sekitar 10 cm.
seperti tampak pada gambar yang di sebelah paling kiri. Setelah dilubangi dengan jarak antara kurang lebih 1 meter, kita dapat memasang praktis di atas loaf dan selanjutnya memasang dinabel di atasnya, seperti tampak pada gambar yang di tengah. Setelah semua terangkai sedemikian rupa untuk struktur dinding, kita melangkah ke pekerjaan selanjutnya, yaitu pekerjaan struktur rangka atap. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Peralatannya antara lain, yang pertama adalah bor tangan, dan yang kedua adalah mata bor heksagonal. Setelah kita mempersiapkan peralatan, selanjutnya kita merangkai batang kanal C taso menjadi rangka atap mengikuti gambar kerja. Penyambungannya menggunakan baut menakik sendiri atau skru kita biasa kenal dengan dimensi 12 14 kali 20. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar kuda-kuda yang bisa diaplikasikan untuk pemasangan rumah domus. Nah, ini ada beberapa detail bagaimana pengkoneksian baja ringan itu sendiri. Kanal C-nya taso ditempel back to back atau saling memunggungi, selanjutnya dibaut dengan baut truss 12 14 kali 20. Ini juga beberapa detail untuk pengaplikasian taso kanal C menjadi sebuah kuda-kuda. Sebagai catatan, dalam setiap sambungan minimal menggunakan 2 buah skru. Setelah taso terangkai menjadi sebuah kuda-kuda, selanjutnya pekerjaannya adalah melakukan perakitan. Di sini kuda-kuda dipasang di atas ring balok. Ring balok ini adalah ring balok dari praktis yang sudah dirangkai tadi di awal, dengan jarak kuda-kuda kurang lebih sekitar 1,2 meter. Setelah kuda-kuda terangkai, selanjutnya memasang reng. Disesuaikan jarak rengnya mengikuti genteng yang akan dipakai. Setelah reng dipasang sedemikian rupa, langkah berikutnya kita memasang genteng metal sebagai penutup atap, seperti tampak pada gambar di samping. Setelah kita menyelesaikan pemasangan atap, kita dapat melakukan pekerjaan dinding. Langkahnya adalah dinding pengisi menggunakan bata ringan dengan ketebalan 7,5 cm yang disatukan dengan semen instan khusus untuk bata ringan. Biasanya kita kenal dengan istilah tin bed, dengan ketebalan maksimal 3 mili. Cara penyusunan pasangan bata ringan dilakukan dengan zigzag. Di gambar inilah cara pemasangan bata ringan yang benar. Jadi dilakukan dengan cara zigzag, jangan lurus. Ini adalah salah satu contoh pemasangan semen instan untuk menempelkan bata ringan. Jadi menggunakan trowel dipasang di sisi-sisi dari bata ringan itu. Setelah bata ringan dipasang dengan zigzag, dirapatkan antar sambungan dengan cara dipukul dengan palu biar dia menempel dengan erat. Cara pemotongan bata ringan dapat dilakukan dengan gergaji bata ringan yang khusus jika terlalu panjang. Jadi mengikuti ukuran yang dibutuhkan. Dinding bata ringan ditutup dengan semen instan atau produk baru namanya render, tetapi sebelum permukaan rangka dinding yang akan dirender dibungkus terlebih dahulu dengan kawat ayam seperti contoh gambar ini. Selanjutnya dipaku per jalak 10 cm agar semen dapat menempel di rangkanya. Demikian materi dari saya, semoga bermanfaat dan tetap semangat.